Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Tia Salsabila Putri. Saya sebagai konselor. Oke, perkenalkan nama saya Viva Zarona Putri. Saya mahasiswa semester 1 di Universitas Lampung. Baik, berarti Mbak Afifah ya. Biasa dipanggil apa Mbak? Afifah. Baik, berarti Mbak Afifah ya. Mbak Afifah sebagai mahasiswa di salah satu Universitas Lampung. Baik, gimana Mbak tadi perjalanan menuju ke sini? Apakah ada kendala? Alhamdulillah sangat lancar ya, karena kan mungkin masih pagi menjelang siang, jadi Oh, belum ada. baik, Alhamdulillah ya Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak mau minum terlebih dahulu sebelum kita mulai sesi konseling? Oh, tidak usah Mbak. Baik, sebelumnya Mbak Afifah tahu informasi konseling ini dari mana ya? Kalau boleh tahu. Saya tahu informasi konselingnya itu dari sosial media, lebih tepatnya di Instagram. Dari sosial media ya. Sebelumnya Mbak Afifah udah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum pernah. Baik, berarti ini baru pertama kali Mbak Afifah melakukan sesi konseling ya. Iya. Oh, hebat sekali Mbak Afifah, ini baru pertama kali sudah berani kesini mencoba untuk melakukan sesi konseling. Baik, saya di sini sebagai konselor dan Mbak Afifah sebagai klien saya. Saya sedikit menjelaskan mengenai sesi konseling individu ya Mbak, atau konseling individu. Jadi konseling individu ini jenis layanan bantuan yang dilakukan oleh profesional, yaitu seperti saya sendiri sebagai konselor dan Mbak Afifah sebagai klien. Nah, ada beberapa asas yang perlu Mbak Afifah ini perhatikan Mbak. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini saya akan merahasiakan semua informasi dari Mbak atau Mbak yang udah Mbak ceritakan kepada saya, itu saya akan rahasiakan dan saya tidak akan menceritakan kepada siapapun. Yang kedua, ada asas sukarela. Di sini saya sukarela mendengarkan cerita Mbak dan Mbak juga sukarela menceritakan kepada saya. Yang ketiga, ada asas keterbukaan Mbak, di mana Mbak terbuka menceritakan apapun kepada saya, kecuali ada privasi atau yang menurut Mbak kurang nyaman diceritakan kepada saya, itu tidak perlu diceritakan kepada saya Mbak. Dan yang keempat, ada asas kemandirian, di mana pengambilan keputusan semua ada di Mbak. Saya hanya memberikan arahan solusi. Gitu. Apakah dari 4 asas ini bisa Mbak Afifah pahami? Bisa. Baik, senang hari ini bisa ketemu Mbak Afifah, datang sesuai jadwal yang sudah kita sepakati sebelumnya. Dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Mbak Afifah dan saya akan membantu semampu saya. Boleh silahkan Mbak menceritakan apa masalah Mbak yang sudah Mbak alami saat ini? Ya, masalah saya karena saya masih menjadi mahasiswa, mungkin karena tugas-tugas yang menumpuk dan sangat-sangat melelahkan. Wah, berarti Mbak Afifah ini sangat merasa terbebani ya karena adanya tugas. Apakah tugas-tugas itu mengganggu kesehariannya Mbak Afifah? Iya Mbak, benar sekali, karena banyaknya tugas itu membuat saya kelelahan, saya kurang tidur, dan benar-benar sangat menyiksa saya. Saya bisa memahami Mbak situasi yang Mbak alami saat ini. Mungkin Mbak ngerasa lelah ya dan sangat stres terus dikejar-kejar dengan adanya tugas yang menumpuk. Itu pasti sangat berat. Iya benar sekali, sangat berat karena waktu istirahat saya mulai hilang. Baik, kelelahan itu juga mungkin menghilangkan rasa motivasi Mbak ya, dan kurang menikmati nih proses belajar Mbak selama perkuliahan. Iya benar sekali, padahal mata kuliah ini mata kuliah yang betul-betul saya sangat sukai, tapi karena saya sering begadang, jadi beberapa kali saya pernah tidur di kelas, ini buat saya stres. Itu bisa sangat membingungkan ya Mbak. Di satu sisi Mbak suka belajar, di satu sisi juga ada beban tugas yang sangat menumpuk, jadi kurangnya semangat belajar Mbak Afifah. Ya. Jadi saya sedikit menangkap dari cerita Mbak Afifah tadi. Jadi yang saya dengar tadi merasa tugas-tugas kuliah yang terus berdatangan membuat Mbak tuh merasa kewalahan, dan Mbak juga merasa stres karena kewalahan mengerjakan tugas sampai begadang-begadang. Tetapi juga merasa waktunya kurang cukup ya Mbak ya untuk beristirahat. Tekanan dari tugas ini juga membuat Mbak tuh kehilangan kesenangan dalam belajar. Apakah benar begitu Mbak? Iya benar sekali Mbak. Baik, saya mengerti bahwa saya sangat membebani Mbak karena masalah tugas yang menumpuk. Apakah Mbak sudah mencoba melakukan
hal lain untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut? Iya, saya pernah melakukan untuk membuat jadwal, akan tetapi karena tugas-tugas itu begitu sering, jadinya begitu menumpuk, jadi saya mulai kekurangan mengikuti jadwal lagi. Oh, jadi Mbak Afifah ini sudah pernah mengatur membuat jadwal untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut, tapi juga tetap kekurangan dalam waktu pengerjaannya karena tugasnya terus bertambah. Iya, benar. Terus jika itu udah dilakukan, apa nih yang selanjutnya Mbak Afifah akan lakukan? Nah itu saya masih bingung ya, karena kan begitu banyak, jadinya kadang saya kelelahan, yang buat saya stres. Apakah Mbak Afifah sebelumnya sudah mencoba teknik Pomodoro, yaitu membuat prioritas tugas? Saya sempat mendengar, tapi belum pernah mencobanya. Baik, bisa dicoba nih Mbak teknik itu. Beberapa orang merasa teknik ini nih cukup efektif Mbak. Mbak bisa mencobanya, melibatkan bekerja dalam waktu singkat Mbak, misal 25 menit, lalu istirahat 5 menit, sebelumnya melanjutkan lagi. Ini bisa nih membantu tetap fokus belajarnya Mbak, biar supaya tidak kewalahan. Menurut Mbak, apakah ini sesuatu yang ingin Mbak coba? Mungkin bisa saya coba. Baik, bisa dicoba nanti ya Mbak setelah ini. Baik, jadi sesi hari ini kita sudah membahas bagaimana tugas yang menumpuk membuat Mbak ini kewalahan dan stres. Kita juga telah mengekspor nih berbagai solusi seperti berbagi tugas menjadi tugas yang lebih kecil, teknik Pomodoro. Bagaimana perasaan Mbak setelah sesi konseling hari ini? Perasaan saya sih mulai agak terbuka ya, karena mungkin saya awalnya terlalu tertekan. Mungkin saya bisa mempelajari teknik tersebut supaya saya bisa memanajemen waktu lagi untuk belajar, tidak kelelahan. Saya sangat senang mendengarkan itu. Itu mungkin perubahan yang enggak langsung berubah satu malam ya Mbak, tapi bertahap. Jika Mbak membutuhkan dukungan lebih lanjut, nanti kita akan buatkan jadwal lagi untuk sesi konseling selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih ya Kak, karena mungkin saya akan mencoba untuk melakukan teknik yang sudah tadi dibicarakan. Baik, sama-sama. Saya percaya kamu pasti bisa menghadapinya. Baik, sampai bertemu lagi di sesi berikutnya ya Mbak. Terima kasih.